wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah, CKP Angkatan 9 dari Kabupaten Pasuruan dengan asal lembaga UPT Satuan Pendidikan SDN Dermo 1 Bangil. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Wali kelas 4C yakni Ibu Rahmi Budidayani. Selamat pagi Bu Rahmi. Selamat pagi Bu Robi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Rahmi? Alhamdulillah, insya Allah sehat selalu. Baiklah Bu Rahmi, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tujuan saya, yakni ingin melakukan supervisi di kelasnya Bu Rahmi, yakni kelas 4C. Apakah Bu Rahmi bersedia? Boleh Bu Robi, saya dengan senang hati berbagi pengalaman dengan jenengan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Bu Rahmi. Jadi sebelum saya mengobservasi kelas Bu Rahmi, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Yang pertama adalah tentang tujuan pembelajaran yang akan Bu Rahmi capai. Apa tujuan pembelajaran Bu Rahmi yang akan Bu Rahmi capai pada pembelajaran besok? Ya, mungkin nanti supervisi akademik yang di kelas saya akan menggunakan mata pelajaran IPAS. Karena memang materinya berdekatan juga mau PTS, jadi ini bab terakhir di IPAS kelas 4C. Yang pertama ada 3 tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah karakteristik atau mengidentifikasi keragaman apa saja yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, apa saja faktor penyebab yang mengakibatkan keragaman yang ada di Indonesia ini. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara saya murid-murid juga menghargai, menghormati keberagaman yang ada di Indonesia ini. Ada 3 Bu Robi. Baik Bu Rahmi, sangat bagus sekali tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Terkait dengan tujuan pembelajaran tersebut, maka seharusnya ada area pembelajaran. Nah, mengenai area pembelajaran, bagaimana area pengembangan yang akan Bu Rahmi capai? Baik, saya yang pertama ingin bahwa anak didik saya itu nanti mampu menganalisis keragaman apa saja yang ada di Indonesia, baik itu budaya, baik itu nanti bahasanya, baik itu suku adatnya. Jadi keragaman macam-macam yang ada di Indonesia, saya berharap murid-murid saya juga mampu bisa mengidentifikasi keragaman tersebut. Kemudian selain itu nanti saya juga ingin mengembangkan di keterampilan prosesnya. Saya berharap dengan keterampilan prosesnya nanti anak-anak mampu mewujudkan cara menghargai keberagaman yang ada di Indonesia berarti. Jika memang area pengembangannya seperti itu, tentunya Bu Rahmi punya rancangan atau strategi yang akan Bu Rahmi laksanakan pada pembelajaran tersebut. Bagaimana? Apa boleh diceritakan? Boleh. Strateginya seperti apa? Ya, yang pertama, besok mungkin saya akan menyiapkan materi yang berupa PowerPoint. Saya nanti akan membuat materi yang sesuai dengan kebutuhan materi ajar saya. Kemudian nanti saya juga akan menyiapkan kelompok, LKPD kelompok dan juga LKPD individu sebagai bentuk untuk menentukan atau mengukur kemampuan peserta didik saya apakah memang sudah paham tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Seperti itu Prof. Baik, itu strategi Bu Rahmi. Terkait dengan itu tentunya di setiap pembelajaran pasti ada media kan Bu Rahmi ya. Nah, media apa saja yang akan Bu Rahmi gunakan? Baik, yang pertama ketika nanti saya akan menerangkan mungkin saya akan memakai media PowerPoint, proyektor dan LCD seterusnya. Kemudian yang kedua nanti ada tugas kelompok, ini akan saya siapkan berupa peta dari peta Indonesia seluruhnya, bukan sebagian. Itu nanti saya print out berupa lembaran yang akan saya berikan ke setiap masing-masing kelompok. Berikutnya nanti ada gambar kecil-kecil, di situ nanti ada keragaman sosial budaya di Indonesia, baik adat istiadat, upacara adatnya, buku baju-baju adat, bahasanya, senjatanya, makanan tradisionalnya, itu nanti akan diidentifikasi oleh masing-masing kelompok. Seperti itu berarti. Bagus sekali Bu Rahmi, cerita Bu Rahmi tentang media ataupun strategi yang akan digunakan. Nah, mengenai pelaksanaan itu, kalau saya boleh tahu, kira-kira kapan Bu Rahmi melaksanakan pembelajaran yang sangat menarik tersebut sehingga saya bisa menyiapkan diri sebagai observator? Saya juga pastinya harus mempersiapkan semuanya, Bro. Yang pertama nanti saya mungkin bisanya di hari Jumat, Bro. Jumat itu
Karena anak-anak apa ya, memang kebetulan waktunya pelajaran IPAS nanti sekitar jam sesudah istirahat, sekitar setengah 10 sampai pukul 11. Berarti 2 jam 2 jam pelajaran. pelajaran. Baiklah Bu Rahmi, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, nanti ketika saya menjadi supervisor Bu Rahmi, saya akan mencatat hal-hal apa saja tentang kelebihan Bu Rahmi, tentang kekurangan Bu Rahmi, yang itu akan menjadikan bahan refleksi kita ke depannya, agar kita juga mampu mengukur diri kita sendiri, hasil belajar anak juga seperti apa. Begitu nggih Bu Rahmi nggih? Nah, dari pertemuan kita ini apa yang Bu Rahmi dapatkan? Sebenarnya saya ini malu-malu Bu Robi. Saya ini kan juga ya apa ya, masih banyak yang kekurangannya, apalagi nanti itu besok dilihat sama teman sejawat, rasanya itu apa ya, mungkin nggak bisa tidur saya nanti malam itu Bu Robi. Saya mungkin nervous ya, tapi ya bagaimanapun saya harus mempersiapkan agar besok saya merasa percaya diri, saya bisa memberikan yang terbaik mungkin deh untuk anak-anak. Andaikan pun nanti ada kekurangan, mohon dimaafkan ya Bu Robi. Sama-sama Bu Rahmi, kita juga sama-sama belajar. Semoga nanti ke depannya kita bisa melaksanakan pembelajaran yang selalu berpihak padamu. Amin, amin. Terima kasih Bu Rahmi atas Sama-sama. waktunya. Kita ketemu di hari Jumat. Iya, terima kasih. Baiklah, demikian pra-observasi yang saya lakukan dengan Bu Rahmi. Selanjutnya kita akan menunggu hari Jumat tanggal 8 Maret 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 kita kedatangan tamu untuk belajar bersama di kelas 4C. Ada Bu Robi selaku beliau adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Beliau mendapatkan tugas untuk mengobservasi atau supervisi di kelas kita. Maka dari itu anak-anak, kita hari ini ingin belajar dengan Bu Robi. Andaikan nanti ada yang kurang atau lebihnya akan diingatkan sama Bu Robi. Sudah siap? Alhamdulillah. Amir, silakan disiapkan dulu nak. Attention please. Keep reading. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down please. Yes, please. Before we start, let's pray together. Sebelum masuk ke pembelajaran materi hari ini, Bu Guru ingin mengabsen kalian. Semoga nanti hadir semua, ya, tidak ada yang nggak masuk. Yang pertama, Ahmad Aditya Pratama, Amir Siddiq Al-Syafir, Hadir. Ghazala Talita, Muhammad Rafa Faizullah, Muhammad Raihan Fairuz, Naila Salsabila. Alhamdulillah hadir semua. Semangat pagi. Selalu yes, yes, yes. Tak pernah no, no, no. Selalu yes, tak pernah no. Selalu yes, yes, yes. Profil pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global.
melanjutkan pembelajaran IPAS pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024. Kita melanjutkan materi yang berjudul Keragaman Sosial dan Budaya Indonesia. Sekarang Bu Guru tanya, agama kita yang diakui di Indonesia banyak apa sedikit? Apakah agama itu membuat kita menjadi orang yang bermusuhan kalau berbeda agama? Di kelas ini ada 2 agama. Kalian yang mayoritas agama Islam dan ada teman kita atau saudara kita satu yang beragama Kristen Protestan. Ini pembelajaran IPAS-nya kita akan mempelajari 3 pembelajaran IPAS tentang keanekaragaman. Yang pertama, bagaimana cara mengidentifikasi keragaman yang ada di negara kita, baik itu dari seninya, budayanya, sosialnya, ekonominya. Kita akan bahas itu. Yang kedua, bagaimana faktor atau penyebab yang mengakibatkan keanekaragaman ini bisa terjadi di negara tercinta. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran hari ini yang ketiga adalah menerapkan sikap menghargai, menghormati keragaman budaya. Tadi sudah saya singgung di awal, bagaimana kita berbeda agama, apakah kita bersatu ataukah kita bertengkar. Nah, ternyata nanti kita ulas bersama-sama. Bu Guru ingin tahu, apakah anak-anak kelas 4C tahu semboyan negara tercinta? Apa sayang? Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang tahu ini bahasa apa? Bahasa Sriwijaya. Betul apa salah? Bahasa Sanskerta. Siapa pencipta dari bukunya, kitabnya? Siapa ini? Sutasoma. Buku Sutasoma atau kitab Sutasoma. Siapa penciptanya, pengarangnya? Siapa Yuki? Empu Tantular. Empu Tantular. Sudah pinter semuanya. Apa makna dari Bhinneka Tunggal Ika? Apa tadi? Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sama seperti tadi yoga, sama kalian semua agamanya beda-beda, tapi tetap kita keluarga kelas 4C. Apakah ada yang tidak mau di kelas ini? Mau, saya nggak mau kelas 4C ada. Nggak ada, tetap satu ya. Anak-anak, setelah pembelajaran tadi Bu Guru mengajarkan tentang materi keragaman, ada macam-macam keragaman di Indonesia. Yang pertama, dari sukunya, agama, bahasa, adat, dan rumah adat serta makanan tradisional, senjata tradisional. Itu semua keragaman yang ada di negara kita tercinta. Nanti Bu Guru minta sampean akan mendapatkan satu tugas kelompok, jadi bersama-sama mengerjakannya, dapat satu gambar peta. Nanti sampean harus mengidentifikasi apakah sosial budaya ini sesuai dengan daerah asalnya. Jadi sampai nanti menempelkan gambar sesuai dengan daerah asal. Berikutnya Bu Guru akan membentuk sebuah kelompok. Yang pertama kelompok 1, kelompok warna biru. Kedua warna hitam. Yang ketiga kelompok tengah. Yang keempat kelompok merah. Dan yang keenam kelompok merah dan coklat gabungan. Jadi ada berapa kelompok? Ada 5 kelompok. Nah ini jadi satu ya. Nanti kelompokan ya. Dapatnya ke belakang semuanya. Ini yang kelompok 2. Ini satu garis gini ya. Gabung berikutnya kelompok yang nomor 1. Silakan gabung satu kelompok 1 deret. Nah, boy. Nah, sekarang silakan. Karena semua kelompoknya sudah selesai mengerjakan, maka waktunya kita presentasi. Mempresentasikan setiap kelompok maju ke depan, mengidentifikasi, kemudian menempelkan tadi juga sudah. Kamu terangkan ke teman-temanmu, kira-kira daerah ini sosial budayanya itu apa saja yang sesuai. Silakan maju kelompok 1 dulu. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi
Temanggung dari Kalimantan Utara. Terima kasih. Anak-anak, setelah kita tadi sudah mengerjakan tugas kelompok, maka sekarang waktunya di guru mengukur kemampuan kalian, pemahaman kalian dengan mengerjakan soal evaluasi mandiri. Oke, silakan dikeluarkan buku tulisnya. Ini ada 5 soal yang berkaitan dengan keanekaragaman atau keragaman sosial budaya di Indonesia. Yang pertama soalnya, sebutkan keberagaman yang ada di Indonesia tadi apa saja. Banyak nggih, dari adat istiadatnya, rumah adat, makanan tradisional, senjata tradisional dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 2, tempat ibadah umat Islam, apa namanya? Dan yang ketiga, rumah honai. Tadi sudah dijelaskan sama kelompok 3, rumah honai itu berasal dari daerah mana di negara kita, sesuai dengan peta tadi. Kemudian yang keempat, faktor apa saja yang bisa mempengaruhi keragaman? Tadi ada 2 macam nggih, dari segi daerah, tempat tinggal juga termasuk. Kemudian yang nomor 5 yang terakhir, bagaimana cara menghargai keberagaman. Tadi sudah diberikan contoh juga, sudah dijelaskan juga sama kelompok 1. Terima kasih, silakan dikerjakan. Saya penulis. Yo, sik tak urus. Baik, sudah selesai. Baik, setelah kita hari ini belajar, alhamdulillah tadi sudah 3 tujuan pembelajaran sudah tercapai. Bu Guru ingin mengukur secara keseluruhan kelas apakah dapat memahami materi keberagaman atau keanekaragaman sosial budaya di negara tercinta Indonesia. Sekarang Bu Guru tanya ke kalian semuanya, apa saja yang membuat atau yang menjadikan faktor penyebab keragaman di negara kita? Yang pertama apa tadi Nak? Kondisi alam. Kemudian apa lagi? Letak strategis negara Indonesia. Dan yang berikutnya, karena apa? Letak kepulauan Indonesia itu juga termasuk keragaman budaya. Pulau satu dan pulau yang lain berbeda adat dan budayanya. Kemudian apa saja macam-macam keanekaragaman di Indonesia? Rumah. Apa saya? Baju adat. Senjata tradisional. Makanan tradisional, pakaian adat, apa upacara adat atau tradisi adat istiadat, senjatanya juga. Anak-anak, sudah berakhir pembelajaran IPAS hari ini. Bu Guru minta maaf kalau ada kata-kata atau sikapnya yang kurang berkenan di hati. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang kita berdoa bersama, dipimpin ketua kelasnya. Silakan Amir. Attention please. Keep breathing. Assalamualaikum warahmatullahi
Bertemu lagi dengan saya Robiatul Adawiyah, JGP Angkatan 9 dari Kabupaten Pasuruan dengan asal lembaga UPT Satuan Pendidikan SDN Darmo 1 Bali. Kali ini saya tidak sendiri, saya masih bersama Ibu Rahmi Budidayani selaku wali kelas 4C dan juga Bapak pengajar praktik yakni Bapak Wahyu Sulaiman. Saya sudah melakukan observasi kelas pada hari Jumat bersama Ibu Rahmi Budidayani di kelas 4C. Dan sekarang saya akan melakukan pasca observasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan observasi yang sudah dilakukan. Selamat pagi Bu Rahmi, selamat pagi Pak Wahyu. Selamat pagi Bu Robi. Baik Pak Wahyu dan Bu Rahmi, kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi terkait dengan observasi yang saya lakukan kemarin. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bu Rahmi terkait dengan observasi kemarin. Yang pertama adalah Bu Rahmi, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi yang sudah dilakukan? Terima kasih Bu Robi. Jujur saya pribadi merasa senang. Karena apa? Ya, karena yang pertama saya yang sebelumnya tidak pernah dikunjungi atau dilihat cara mengajarnya sama teman sejawat, kakak sejawat. Ini merupakan pengalaman utama bagi saya. Dan pengalaman ini sangat berarti bagi saya. Kenapa? Saya ingin mengukur kemampuan dalam mengajar atau mendidik anak-anak saya. Pastinya saya kurang banyak sekali, banyak kekurangannya. Tapi berkat ada observasi dari jenengan, saya mungkin nanti dapat ilmu juga dari jenengan. Jenengan bisa memberitahu saya apa saja kekurangan saya selama mengajar. Itu berarti. Baik Bu Rahmi, artinya Bu Rahmi merasa senang sekali ya bisa diobservasi oleh teman sejawat. Nah, Bu Rahmi bisa diceritakan kembali area pengembangan yang sudah dicapai Bu Rahmi dan tahapan pembelajaran yang sudah dilakukan pada kegiatan observasi. Terima kasih Bu Robi. Kemarin waktu observasi itu area pengembangan saya itu saya ingin murid-murid saya mengerti atau paham akan makna sebuah keanekaragaman yang ada di negara Indonesia. Selain itu saya juga ingin mempunyai siswa-siswa yang berempati, siswa-siswa yang berhati atau berbudi Pancasila. Di mana karena kita tahu Bu Robi, sekolah dasar merupakan sekolah yang awal terbentuknya karakter. Bagaimana kita membentuk anak itu berbudi Pancasila, mempunyai empati yang besar kepada sekitar. Itu saya berharapnya anak-anak saya di kelas 4C khususnya dan anak-anak SDN Darmo 1 pada umumnya mampu menganalisis, mengidentifikasi apa saja yang menjadi atau apa saja yang menjadi faktor penyebab keanekaragaman di negara kita. Karena ya kita tahu berarti keanekaragamannya di Indonesia ini banyak sekali. Kadang itu masalah yang paling signifikan itu yang paling berbahaya atau sensitif itu masalah agama. Karena jujur di kelas saya ini ada dua agama yang dianut. Ada yang mayoritas agama Islam dan yang satu anak baru pindahan tahun ini baru anaknya ini mempunyai agama Kristen Protestan. Jadi saya setiap hari itu sebenarnya mau tidak mau saya harus menanamkan rasa cinta tanah air sama keanekaragaman yang harus mereka ketahui dan terapkan setiap hari. Seperti itu. Jadi kalau bisa saya simpulkan, Bu Rahmi ini area pengembangannya ingin menjadikan anak-anak itu berkarakter dengan mengacu pada profil pelajar Pancasila. Betul. Saya kemarin saya fokus ke 3 dimensi berarti ya. Khususnya yang bernalar kritis, gotong royong dan juga kreatif. Dari 3 dimensi itu kenapa saya memilihnya? Saya rasa mereka juga sesuai dengan tema yang saya ajarkan, yaitu keanekaragaman, di mana mereka harus berpikir kritis. Apapun tindakannya, apapun perkataannya, sikapnya, mereka mau tidak mau harus memikirkan dulu sebelum bertindak. Dan saya ingin juga anak-anak itu gotong royong, mampu mereka menunjukkan rasa empati kepada sesama, entah itu beda agama, beda suku, tanpa rasa ada mendiskriminasikan. Semoga harapan saya terwujud di diri anak-anak. Sangat bagus sekali Bu Rahmi. Terus untuk area pengembangan yang sudah Ibu lakukan juga 3 dimensi yang Ibu capai, yang ingin Ibu capai itu, apakah sudah berhasil dilakukan? Ya, kemarin itu sebenarnya
sebenarnya ada yang kurang lebih. Kenapa? Karena waktu kerja kelompok ternyata itu ada tugas kelompok yang satu kelompoknya itu tidak belum maksimal kalau saya melihatnya itu. Kenapa saya bilang belum maksimal? Mungkin waktu itu pemilihan ketuanya itu mungkin anak-anak hanya dari rasa sudah saya pilih kamu aja, saya nggak mau, jadi belum ada rasa dari dirinya, jadi harus ditunjuk dulu baru mereka mau memimpin kelompoknya. Padahal saya harapkan ada anak yang rasa percaya dirinya tinggi dari kegiatan ini. Kenapa? Ya saya minta mereka itu calon pemimpin. Apa salahnya kita berharap seperti itu nggih? Mulai dari kecil, dari kelas 4 mereka ini ya kita didik calon-calon penerus dari kita nanti ini. Semoga jadi yang terbaik. Baik, Bu Rami, terkait arah pengembangan yang sudah dilakukan, pastinya di setiap pembelajaran punya kendala-kendala ya Bu Rami ya. Bisa diceritakan apa saja kendalanya yang dihadapi Bu Rami selama observasi kemarin? Baik, terima kasih Bu Robi. Selama kegiatan observasi kemarin, waktu pelaksanaan pembelajaran, kendalanya saya itu di kelompoknya, di LKP di kelompoknya. Di mana ada salah satu kelompok anak saya itu ada salah satu yang harusnya itu menurut saya itu karena dia mampu gitu. Dia itu harusnya tampil secara percaya diri, saya saja yang menjadi ketuanya. Ini enggak, ternyata mereka itu tenggelam dengan rasa tidak percaya dirinya dan harus ditunjuk dulu sama anggota yang lain. Padahal harapan saya mereka ini karena calon pemimpin bangsa yang nantinya akan mengisi kemerdekaan di Indonesia ini, mereka mampu menunjukkan rasa percaya dirinya. Dan itu kendalanya mungkin harus jadi PR juga untuk saya nanti ke depannya. Baik, Bu Rami, terkait dengan kendala tentang kepemimpinan ya istilahnya ya selama melakukan presentasi. Nah, mengapa sih hal itu bisa terjadi, Bu? Baik, terima kasih Bu Robi. Menurut saya setelah saya kemarin juga merefleksi diri saya, kenapa anak yang tadinya saya harapkan mempunyai rasa percaya diri ketika diberikan tugas kelompok, ternyata mereka itu rasa percaya dirinya mungkin surut. Nah, ternyata setelah saya tanya setelah pembelajaran kemarin, mereka ini ada rasa minder ketika dikelompokkan antara laki-laki sama perempuan. Tapi ketika anak laki-laki sendiri, anak perempuan sendiri, mereka unjuk giginya tuh lebih kuat, beda dengan ketika mereka dicampur antara gender itu tadi. Mungkin itu nanti yang harus saya pikirkan lebih lanjut. Artinya kita harus mengetahui karakteristik peserta didik dulu ya Bu Rami ya. Nah, terkait dengan hal seperti itu, rencana Bu Rami ke depannya agar pembelajaran ini berjalan dengan lancar sepenuhnya seperti apa Bu? Baik, terima kasih Bu Robi. Menurut saya, mungkin saya secara pribadi saya akan menyiapkan diri lebih lengkap lagi mungkin ya secara administrasinya, secara bahan ajarnya, secara teknik mengajarnya pun saya juga harus lebih banyak belajar lagi karena saya ingin kelas ini tidak hanya monoton, saya ingin kelas yang hidup di mana mereka juga tidak hanya pandai di dalam ilmu saja tapi hatinya juga hidup. Jadi mereka dengan rasa sadar diri mereka mau ingin belajar untuk menuntut ilmu untuk bekalnya mereka sendiri di kemudian hari. Jadi intinya Bu Rami ini ingin melakukan pembelajaran yang berbeda dari sebelumnya, mungkin dengan pembelajaran yang diferensiasi ya Bu Rami ya. Nah, tentunya pembelajaran seperti itu memang dibutuhkan oleh kita sebagai guru. Terkait dengan rencana tersebut, kapan kira-kira Bu Rami akan melakukan perubahan yang sangat bagus itu? Iya. Nah, ini kan kita sekolah kita mayoritas agamanya Islam gitu. Untuk Senin depan ini kan sudah masuk di bulan Ramadan. Perkiraan saya untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan ini saya berkenannya di bulan setelah Ramadan atau setelah Idul Fitri. Kemungkinan semoga diasesi oleh kepala sekolah dan juga oleh pihak panti yang bersangkutan setelah saya mengajukan proposal. Bagus sekali Bu Rami rencana tersebut dan terima kasih Bu Rami sudah berbagi pengalaman kepada saya. Dan terima kasih juga sudah berkenan untuk melakukan pra-observasi, melakukan observasi dan juga sekarang pasca observasi bersama Bapak Ibu juga. Semoga kedepannya kita semua dapat melaksanakan pembelajaran yang berkualitas. Amin. Terima kasih Bu Rami atas waktunya. Baiklah, demikian pasca observasi yang sudah saya lakukan bersama Bu Rami selaku wali kelas 4C. Selanjutnya saya akan memberi kesempatan untuk Bapak PP untuk melakukan refleksi atau umpan balik pada pasca observasi ini tentang
pra observasi, observasi dan pasca observasi. Monggo silakan Bapak Wahyu. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya selamat kepada Bu Robi sudah menjalankan pra observasi dan juga hari ini pasca. Dan terima kasih Bu Rahmi sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf mungkin mengganggu waktu dan mungkin juga tugas yang terganggu. Dari catatan saya, sebelumnya gini deh. Kalau menurut Bu Robi, khususnya pasca ini, karena saya melihat langsung, coaching tadi menurut Bu Robi sudah berhasil atau tidak? Menurut saya sudah berhasil Pak. Sudah berhasil karena saya sudah mampu untuk memberikan kesempatan kepada Bu Rahmi untuk menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan di observasi kemarin, kendala-kendala apa yang dihadapi, terus bagaimana rencana ke depannya, gitu Pak. Oke, 100%? Memang belum 100% kalau menurut saya Pak. Berapa persen? Mungkin 85. Oke, 80% berhasil. Berarti ada 15% yang menurut Bu Robi belum. Kira-kira apa? Mungkin saya belum mendorong teman saya untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi Pak. Jadi kemarin memang kalau saya lihat Bu Rahmi ini masih melakukan pembelajaran yang konvensional. Yang kemarin itu belum berdiferensiasi Pak, belum memetakan dan kotak-kotakan anak sesuai dengan pelajaran. Oke, sebelum mendorong beliau, Iya. kalau misalkan ada kesempatan lagi, kira-kira ini nanti akan dilakukan ke coaching atau ke yang lain? Pastinya Pak, pastinya karena kan saya sudah mendapat ilmu dari program guru penggerak ini yang nantinya akan saya tularkan agar semua di lembaga saya ini juga melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, utamanya kan harus berpihak pada murid. Jadi kita harus mengetahui, mengkotak-kotakkan mana saja anak sesuai dengan minat dan bakatnya dan juga daya belajar. Oke. Berarti sudah sangat yakin ini akan disampaikan ya. Iya. Kira-kira ini akan dengan lakukan atau ini dikatakan berhasil. Ini pada saat bagaimana? Pada saat semua guru di sini sudah melakukan pembelajaran yang sangat berpihak pada murid. Jadi saya mengukur keberhasilan semua guru ya ketika mereka sudah melakukan diagnostik kognitif maupun non kognitif sebelumnya, terus memetakan sesuai dengan gaya belajarnya dan juga melakukan pembelajaran yang menyenangkan agar siswa itu senang dan tentunya berpihak pada murid. Oke, berarti yang 15% itu hanya mendorong tadi ya. Dengan misalnya tadi berarti akan tercapai ya 100% tadi. Ya, insya Allah. Baiklah Pak Wahyu, terima kasih atas umpan balik yang sudah diberikan oleh Pak Wahyu. Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali untuk saya ke depannya agar melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi. Baiklah, terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.